Assalamualaikum positive people, kembali lagi nih bersama Nation YouTube channel. Banyaknya politisi atau politikus yang berjanji-janji jelang pemilihan pilpres, pileg, pilihan legislatif, pemilihan pemilu membuat masyarakat nih apatis terhadap janji-janji karena banyak janji-janji yang gak ditepati. Maka dampaknya apa ketika seseorang yang berjanji terus masyarakat ya omong kosong, janji manis dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Anies Baswedan menjawab pertanyaan seperti itu? Nah, kita lihat videonya waktu desak Anies di Ambon. Jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu. Nama saya Edwin Rizal Tamher, ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan juga aktivis untuk masalah usaha kecil. Jadi begini Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait perikanan di Maluku, Lin dan sebagainya, Pak. Ini sudah janji manis dari presiden-presiden sebelumnya sampai tadi ini. Karena yang kami selidiki ada mafia di sini yang luar biasa kekuatannya dan tertumbuh dengan regulasi untuk Maluku punya pengelolaan wilayah laut cuma 12 mil. Karena wilayah Maluku yang punya lautan yang luas tidak dikasih untuk Maluku tapi dikuasai oleh negara. Nah, yang saya harapkan di sini Pak, sebelum ini bisa terjadi, Bapak harus berjanji untuk kita hari ini. Ketika Bapak jadi presiden, agenda pertama sekali yang harus disampaikan yaitu Maluku jadi provinsi kepulauan. Ya, sehingga penguasaan wilayah laut itu menjadi wilayah pemerintah Maluku. Dan itu adil, Pak. Terima kasih Pak dosen. Jadi Bapak mengajar ya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Jadi pertama soal keluhan 12 mil itu di mana-mana Pak. Nelayan mengeluhkan karena mereka dibatasi hanya di kawasan dangkal yang ikannya sedikit. Sementara di tempat yang dalam yang mengambil yang besar-besar. Itu tadi saya katakan. Kalau menyusun kebijakan harus punya patokan prinsipnya. Karena tidak punya patokan prinsip bisa bikin kebijakan macam-macam tuh yang tidak sesuai. Kira-kira nih, saya tadi sampaikan, semua kebijakan harus bisa menjawab prinsip ini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kebijakan 12 mil itu gimana tuh? Itu membesarkan yang besar, tapi tetap menjaga yang kecil tetap kecil. Karena yang kecil nggak bisa tumbuh. Itu problem kalau negara tidak pegang ideologi, Pak. Kepemimpinan di tingkat nasional harus menunjukkan ideologinya dan diturunkan dalam bentuk pesan yang semua penyusun kebijakan merujuk. Karena kalau tidak begitu, ada puluhan orang yang menyusun kebijakan, Pak. Ada kepala bidang, ada direktur, ada dirjen, ada menteri, ada kanwil, semua bikin aturan. Tapi kalau tidak ada pegangan prinsip, itu aturannya bisa nggak konsisten satu sama lain. Dan itulah yang membuat kenapa kita sering menemukan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, konsistennya pada apa? Konsisten pada keberpihakan. Kepada yang kecil, kepada yang lemah. Jadi aturan itu kita ingin rubah. Dan tadi Bapak sampaikan, Pak Edwin, tentang janji. Ini memang seringkali jadi tantangan seperti saya, Pak. Satu ketika saya ditugasi menjadi calon gubernur. Dan saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya diundang, saya dipanggil jadi calon gubernur. Lalu ketika saya berkampanye, di kampung-kampung ditanya gini, Pak, saya mau Bapak janji dulu, Pak. Bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun, Pak. Karena dulu kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai. Yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain. Nah, saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan, tapi nilai saya dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji. Kenapa? Karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi. Janji lunasi. Apakah setiap janji lunas 100%? Belum tentu. Ada yang lunasnya 80%, ada yang lunasnya 60%, ada yang lunasnya 1000%. Ada yang tidak dijanjikan dikerjakan. Tapi kami sampaikan, ini loh faktanya. Jadi kami berhati-hati. Sebelum sampai ke sini, kami review Pak, mana yang kami berani janji, mana yang kami tidak berani janji.
Dan insya Allah lumbung ikan nasional kita akan laksanakan itu.